Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 1. 3 Iblis Tua. Terdengar seorang gembala muda membuat suara-suara yang bergema melintasi pegunungan yang biasanya tenang. Li Jie merangkak di atas tebing sementara angin malam yang dingin tertiup kencang. Namun pada saat ini, keringat membasahi tubuhnya. Pada usia 13 tahun, seorang bocah kecil seperti Li Jie menggunakan semua kekuatannya untuk mendaki pegunungan dengan langit malam yang memancarkan sensasi mengerikan bagi setiap orang yang menyaksikannya. Meskipun malam sepi, pikirannya tersiksa oleh api ketidakpastian. Ia berasal dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya adalah petani. Pada usia 7 tahun, ia memulai hidupnya sebagai seorang gembala. Dia mengambil nama keluarga Li. Namanya Li Jie, karena dia menangis selama 7 hari dan 7 malam setelah lahir. Ji artinya 7 dan Ye artinya malam. Hari ini dia melakukan tugas hariannya. Namun pada malam menjelang fajar, dia menyadari bahwa dia kehilangan domba yang memimpin kawanan dombanya. Dia dipenuhi kekhawatiran. Dia bergegas kembali ke pegunungan untuk mencarinya. Setelah menjelajahi seluruh pegunungan, ia masih tidak dapat menemukan dombanya. Berpikir tentang domba yang hilang dan pemiliknya yang jahat, Sang Dahu, Li Jie mengkhawatirkan yang terburuk dalam hatinya. Tiba-tiba, Li Jie memikirkan suatu tempat. Hanya ada satu tempat yang tidak dia cari, Gua Iblis Surgawi. Saat dia melihat ke arah Gua Iblis Abadi di depannya, pegunungan di malam yang gelap menyerupai binatang buas dari era gersang kuno dengan mulutnya yang menganga, lapar akan daging manusia. Dia mendengar serigala. Lengannya bergema dari sisi ke sisi. Dia menggigil ketakutan. Gua Iblis Surgawi dianggap sebagai tempat terkutuk di daerah sekitarnya. Legenda mengatakan bahwa terdapat iblis jahat di sana yang akan langsung memakan siapapun. Tidak ada yang pernah berhasil keluar dari gua tersebut hidup-hidup. Pada saat ini, suara cambuk Sang Dahu bergema di telinga Li Jie. Dia benar-benar kehilangan domba. Jika dia benar-benar kehilangan domba, maka Sang Dahu pasti akan mencambuknya menjadi compang-camping. Setelah mencapai titik ini, Li Jie menggertakkan giginya dan mendekati gua saat tubuhnya menghilang di malam hari. Pemuda itu tiba-tiba berteriak. Teriakan pemuda itu memecah keheningan malam yang tenang itu. Suara ketakutan Li Jie bergema sekali lagi. Kau, apa yang kau inginkan? Tiba-tiba teriakan itu berakhir. Tidak diketahui berapa lama kemudian di kedalaman Gua Iblis Abadi, keheningan dipecahkan oleh suara yang mengancam. Bagus. Gagak hitam abadiku akhirnya telah selesai. Sejak satu jiwa yang hilang, hari ini aku akan dengan mudah meminjam jiwamu sebentar. Sesaat kemudian, saat setiap kepakan bergema dengan keras, seekor gagak hitam yang aneh terbang menjauh dari Gua Iblis Abadi. Terbanglah. Aku akan menggunakan jiwamu untuk menemukan semua pemakaman terlarang. Terbang melintasi semua negeri. Selama 9 dunia ada, aku akan menemukanmu lagi. Dari kediaman Gua Iblis Abadi, suara berat itu keluar sekali lagi dan tertahan di udara. Sejak saat itu di seluruh langit dan bumi ini, gagak hitam terbang melintasi langit. Dari kota-kota surgawi ke jangkauan paling berbahaya dan daerah rahasia. Dia terbang tanpa kehendak bebas, langsung melalui 9 dunia untuk era tanpa akhir. Seiring waktu berlalu, jutaan tahun datang dan pergi. Seorang master baru yang tak tertandingi akan bangkit saat yang lain jatuh. Perlahan gagak itu menghilang hanya untuk muncul kembali di kemudian hari. Dia ingin melarikan diri dari tuannya.
Dia ingin menemukan tujuan hidupnya. Dari dewa alkimia hingga kaisar abadi Fei, kaisar abadi Suesi, hingga kaisar abadi Mingren, kaisar abadi Turi, hingga kaisar abadi Bingyu, sampai Raja Naga Hitam. Di balik masing-masing teladan ini terdapat bayangan seekor burung gagak yang berjuang untuk menemukan kebebasannya. Saat makhluk terkuat ini datang dan pergi, gagak terus muncul secara misterius di sepanjang zaman. Gagak tidak mau nasibnya dikendalikan. Dia ingin menentang sosok paling menakutkan di dunia ini. Dan sekarang, jutaan tahun telah berlalu dengan berlalunya banyak era. Li Jie yang mengambang di sungai tiba-tiba diseret oleh seseorang. Saat dia diseret keluar, Li Jie tiba-tiba terbangun. Reaksi pertamanya adalah melompat karena dia tidak terbiasa dengan tubuhnya sendiri. Tidak dapat menemukan pijakannya, dia hampir jatuh ke tanah. Melihat ke bawah dan melihat bagaimana tubuhnya tetap sama, Li Jie sangat gembira sekaligus takut. Bahkan setelah ribuan perjuangan melawan ombak dan angin yang tak henti-hentinya, gagak hitam Li Jie masih tidak bisa menahan emosinya setelah mendapatkan kembali tubuhnya sendiri. Ia mengambil nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa seorang lelaki tua ada di depannya. Orang tua itulah yang menyelamatkannya dari malapetaka yang akan datang. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan 3 gigi kuningnya yang tersisa. Sikapnya membuat orang lain merasa bahwa senyumnya sangat jahat. Di atas sungai, Li Jie bisa melihat samar-samar bayangan gua hitam iblis abadi. Matanya menjadi semakin dingin dan auranya melebihi apapun yang bisa dipancarkan oleh seorang anak berusia 13 tahun. Li Jie menarik nafas dalam-dalam dan kemudian menatap lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, "Bagaimana aku harus memanggilmu, Pak Tua?" San Guye, iblis tua dari sekte kuno dupa pembersihan. Orang tua itu menjawab dengan mulut ternganga, masih memperlihatkan 3 gigi emasnya sambil tersenyum dan meludah kemana-mana. Nama San Guye memiliki makna yaitu San yang artinya 3, Gui yang artinya iblis, dan Ye adalah orang yang tua. Sekte kuno dupa pembersihan. Li Jie berbisik pelan. Nama ini membuatnya mengingat kenangan yang tersegel di benaknya. Kenangan ini berasal dari saat dia masih dipenjara di tubuh gagak hitam. Li Jie mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya pada lelaki tua itu, "Sekarang, siapa yang memiliki kehendak surga?" Orang tua itu masih tersenyum ketika dia menjawab, "Kehendak surga ya? Saat ini tidak ada seorang pun di era ini yang mampu memikul kehendak surga. Di mana Kaisar Abadi Takong?" Setelah mendengar tanggapan orang tua itu, sikap Li Jie menjadi gelap. Sudah berapa lama dia tertidur? Lebih dari 100.000 tahun? Kaisar Abadi Takong telah hilang selama 30.000 tahun. Li Jie menanyai lelaki tua itu sekali lagi. Bagaimana dengan Raja Naga Hitam dari Istana Pelindung Surga? Tidak ada yang tahu. Li Jie menanyai lelaki tua itu sekali lagi. Bagaimana dengan Raja Naga Hitam dari Istana Pelindung Surga? Tidak ada yang tahu. Raja Naga Hitam menghilang bersama dengan Kaisar Abadi Takong. Iblis tua itu menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar hal ini, ekspresi Li Jie berubah drastis. Dia melihat kembali ke gua iblis abadi lagi dan akhirnya mengerti mengapa dia mendapatkan kembali tubuhnya. "Mari kita pergi." Dengan ekspresi sedih, Li Jie berbalik dan mulai berjalan pergi. Dia tidak peduli apakah iblis tua mengikutinya atau tidak. Setelah mengalami keabadian semu, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Istana Pelindung Surga adalah garis keturunan yang sangat kuat di masa sekarang. Kembali di era ketika Raja Naga Hitam, master yang tiada taranya masih hidup, tidak ada yang bisa menandingi di 9 dunia.
Dia dihormati selama 3 generasi penuh. Meskipun dia telah hilang selama 30.000 tahun, Istana Pelindung Surga masih berdiri dengan kokoh di wilayah ini. Pada saat ini, seorang bocah lelaki berusia 13 tahun dan seorang lelaki tua rendahan dengan 3 gigi emas berdiri di luar Istana Pelindung Surga. Tepat di luar batas luar kota istana, Li Jie membakar uang upacara sambil berbisik. Naga hitam kecil, kamu tidak perlu khawatir. Kau telah membantuku mendapatkan kembali tubuhku, hidupku. Suatu hari aku akan menghancurkan tanah jahat untuk membalas dendam untukmu. Setelah upacara selesai, Li Jie menatap Istana Pelindung Surga di depannya. Pemandangannya masih sama, tapi orang-orangnya sudah tidak ada lagi. Semuanya telah menjadi asing. Dia mengenang masa lalu dengan naga hitam kecil. Ingatan mereka membangun kota ini dari bawah ke atas melalui upaya mereka masih segar di benaknya. Sayangnya setelah 30.000 tahun, tidak banyak yang ingat gagak hitam bersembunyi di balik tirai. Li Jie memutuskan untuk pergi kembali ke sekte kuno dupa pembersihan. Pada saat ini, dan menyatakan tujuannya sambil memperlihatkan 3 gigi emasnya yang berkilau. Mari kita pergi. Li Jie dengan tenang menganggukkan kepalanya. Tidak peduli seberapa terkenal atau misteriusnya orang tua ini, asal-usulnya tidak dapat mengejutkan Li Jie. Li Jie telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwanya telah terperangkap di dalam gagak hitam selama jutaan tahun. Era demi era, dia berjalan bersama bahu-membahu bersama Kaisar Abadi dan berteman dengan Dewa Alkimia. Jadi, apa yang sebenarnya bisa mengejutkannya? Pada saat mereka pergi, seorang gadis yang sangat anggun dan cantik melangkah keluar istana. Dia menyerupai malaikat dari surga, Dewi dunia lain. Saat dia melangkah keluar, dia secara tidak sengaja melihat sisa-sisa api dari upacara serta beberapa simbol misterius di sampingnya. Setelah melihat simbol-simbol ini, ekspresinya sangat berubah. Siapa yang baru saja mengadakan upacara di sini? Seorang pelayan tua di dekatnya segera berkeliling untuk mencari informasi dan kembali dengan hasil. Penjaga kota mengatakan bahwa seorang lelaki tua dan seorang bocah lelaki berusia 13 tahun ada di sini sekarang. Mereka membakar uang upacara. Gadis itu mengeluarkan perintahnya. Kejar dan temukan mereka segera. Yang mulia seharusnya pergi ke Gunung Dewa sekarang. Pelayan itu dengan ragu-ragu merintih. Sang Dewi dengan lembut berteriak, temukan mereka. Tubuhnya kemudian menghilang saat dia terbang melintasi angkasa untuk menemukan keduanya. Pada akhirnya dia tidak dapat menemukan mereka. Dia dengan sedih kembali ke istana setelah pencariannya. Simbol di samping api tetap ada di kepalanya. Simbol-simbol ini tidak muncul untuk waktu yang lama. Jadi mengapa mereka muncul di pinggiran setelah puluhan ribu tahun? Apakah mereka teman atau musuh? Seorang pelayan tua yang setia melaporkan, Yang mulia, kami tidak dapat menemukan orang-orang yang membakar uang upacara. Sang Dewi memerintahkan dengan sikap serius. Perintah semua orang untuk mengingat bahwa jika ada berita tentang 2 orang itu, segera lapor kembali padaku. Pelayan itu sangat terkejut mendengar hal ini. Dengan kekuatan Istana Pelindung Surga saat ini dan reputasi Dewi mereka, akan jarang baginya untuk menunjukkan ekspresi serius seperti itu. Pelayan itu bertanya, lalu bagaimana dengan perjalanan ke Gunung Dewa? Batalkan, Sang Dewi berseru. Aku harus membaca buku-buku kuno yang ditinggalkan para leluhur. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia kemudian pergi ke bagian terdalam dari tanah terlarang di Istana Pelindung Surga. Sekte kuno dupa pembersihan tinggal di negara kerajaan permata surgawi. Sekte ini adalah garis keturunan Kaisar Abadi dengan sejarah panjang. Pada awal era Kaisar, Kaisar Abadi Mingren dengan bangga berdiri di puncak dan mendirikan sebuah sekte. Menamakannya Dupa Pembersihan.
Sayangnya, setelah jutaan tahun ia tidak dapat bertahan dalam ujian waktu dan sifatnya yang tak kenal ampun. Sekte itu tidak lagi dari peringkat kaisar abadi dan tidak bisa lagi memerintah tanah seperti di masa lalu. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, itu tidak akan bisa mendapatkan kembali kejayaan kuno mereka atau mencegah kematian mereka yang tak henti-hentinya dan lambat. Tetua, aku punya kabar buruk. Seorang manusia mengatakan bahwa dia ingin kita menerimanya sebagai murid utama. Seorang murid buru-buru melapor ke tetua pertama dari sekte kuno rupa pembersihan saat tetua ini baru melangkah keluar. Tendang dia dari gunung. Tanpa melirik muridnya, tetua pertama melanjutkan. Mengapa kau bahkan melaporkan sesuatu yang begitu konyol? Seorang manusia yang ingin menjadi murid utama sekte mereka. Apa lelucon ini? Seorang murid utama bahkan dengan anak didik master sekte yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi master sekte masa depan. Tentu saja, ketika master sekte tidak hadir, tetua pertama masih bisa secara pribadi mengurus masalah ini. Murid itu tergagap. Tapi dia direkomendasikan oleh iblis tua. Mengangkat alisnya, tetua pertama dengan sedih mengulangi. Iblis tua? Apakah dia disuap dengan minuman keras? Apakah itu sebabnya dia merekomendasikan manusia fana? Iblis tua milik sekte, tetapi sekte itu tidak mau mengenali kakek tua ini. Meskipun namanya terdengar sangat heroik, orang tua ini telah menyebabkan sekte kehilangan muka. Iblis tua memiliki 3 kualitas baik padanya. Dia sangat pandai menghabiskan uang, berbohong, dan bermain-main di rumah bordil. Inilah mengapa mereka memanggilnya iblis tua. Dia belum mengembangkan metode apapun sampai akhir, tetapi dia memiliki latar belakang yang sangat mengejutkan di dalam sekte. Rumor mengatakan bahwa ia adalah anak haram dari master sekte sebelumnya. Inilah sebabnya ketika master sekte terakhir meninggal, dia meminta master sekte saat ini untuk mengurus iblis tua. Namun ada rumor lain yang menyatakan bahwa iblis tua adalah bajingan dari master sekte 2 generasi lalu. Karena master sekte sebelumnya sangat berutang budi pada orang ini, dia tidak punya pilihan selain menerima sampah ini dan dengan enggan merawat iblis tua. Sebelum master sekte sebelumnya meninggal, dia juga meminta master sekte saat ini untuk mengurus iblis tua. Tidak peduli siapa ayahnya, seluruh sekte dan tetua atasannya tidak memperhatikan lelaki tua ini. Mereka membenci kata-kata tidak menyenangkan tentang karakter iblis tua dan tidak peduli dengan rumor di dunia. Dari para tetua hingga murid peringkat terendah, seluruh sekte tidak menyambut orang tua ini tanpa kultivasi apapun. Tetua pertama berteriak dengan kesal. Jadi bagaimana jika itu adalah rekomendasi iblis tua? Tendang manusia itu dari gunung. Pagi dan suasana hatinya yang baik telah dirusak oleh peristiwa ini. Tapi, ia bilang ia memiliki token kuno dupa pembersihan dari iblis tua. Murid itu tergagap sekali lagi karena takut. Token kuno dupa pembersihan. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi tetua pertama menjadi gelap. Setelah diam-diam merenungkan situasinya, ia dengan cepat memerintahkan. Kumpulkan semua tetua dan beritahu manusia itu untuk menunggu di luar kamar besar. Sekte kuno dupa pembersihan memiliki total 6 tetua. Setelah mendengar 4 kata token kuno dupa pembersihan, 5 lainnya dengan cepat datang ke pertemuan. Pemimpin sekte itu adalah Kaisar Abadi Mingren, orang yang meninggalkan 3 dari token kuno ini. 2 telah diamankan oleh sekte, tetapi yang ketiga jatuh ke tangan iblis tua. Di luar permintaan dari master sekte sebelumnya untuk merawat iblis tua, alasan kedua mengapa para tetua tidak berdaya melawannya adalah karena dia memiliki urutan terakhir. Token terakhir. Token itu mewakili Kaisar Abadi Mingren. Pemegangnya dapat meminta apapun dari sekte kuno dupa pembersihan. Duduk di ruang besar sekte kuno dupa pembersihan sambil menata patung yang sulit dipahami yang tertutup asap emas. Li Cie tidak bisa tidak mengingat banyak tentang cerita di masa lalu.
Patung Kaisar Abadi Mingren berdiri kokoh di titik tertinggi di lokasi ini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, patung itu masih membawa aura kuno yang tampaknya mampu menembus 9 langit. Penonton tidak bisa tidak menyembah patung ini, seolah-olah Kaisar benar-benar ada di depan mereka. Li Qi tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat dia menatap patung ini. Kaisar telah pergi, tetapi Li Qi masih hidup dan akan selamanya begitu. Meskipun dia telah mencapai tujuannya dan mendapatkan kembali tubuhnya, semua kenalan lamanya perlahan menghilang di aliran waktu. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.